Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Fani Nabila dari kelas 10 IPS 1, Sekolah SMA Negeri 11 Kota Tangerang Selatan. Saya akan membacakan kembali biografi tentang W.R. Supratman, tugas bahasa Indonesia. Silahkan disimak videonya. W.G. Rudolf Supratman adalah pengarang lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang telah dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. W.R. Supratman adalah putra dari Joemono Cardikromo, orang tentara Kanil Belanda, dan Siti Snen. Supratman lahir pada tanggal 9 Maret 1903. Namun, tanggal kelahiran ini masih diperdebatkan karena ada pendapat yang menyatakan Supratman dilahirkan pada tanggal 19 Maret 1903 dan didukung keluarga Supratman. Pada tahun 1914, Supratman ikut kakaknya yang bernama Koendim di Makassar. Ia disekolahkan oleh suami Koekijem yang bernama Willem van Eldik. Ia belajar bahasa Belanda selama 3 tahun, kemudian melanjutkan ke Normal School di Makassar hingga selesai. Pada umur 20 tahun, ia dijadikan guru sekolah angka 2. 2 tahun selanjutnya, ia mendapatkan ijazah Klein Abtenar. Setelah tidak lagi menjadi guru, Supratman bekerja di sebuah perusahaan dagang di ujung Padang, lalu pindah ke Bandung dan bekerja sebagai wartawan di harian Koem Muda dan Koem Kita. Pekerjaan itu tetap dilakukannya meskipun akhirnya ia tinggal di Jakarta dan mulai tertarik dengan organisasi pergerakan nasional yang akhirnya membuat dirinya banyak bergaul dengan tokoh-tokoh pergerakan. Rasa bencinya terhadap penjajah Belanda tumbuh dan dituangkan dalam satu buku perawan desa yang akhirnya disita dan dilarang untuk diedarkan oleh pemerintah Belanda. Rasa cinta yang selalu tumbuh untuk bangsa Indonesia membuat ia ingin menyumbang sesuatu untuk bangsanya. Namun ia tidak tahu bagaimana caranya dan secara kebetulan ia membaca artikel yang berjudul "Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang dapat membangkitkan semangat-semangat rakyat" dalam majalah Temboel terbit Solo. Setelah membaca artikel ini, hati Supratman tergerak dan merasa tulisan itu ditunjukkan padanya. Hingga akhirnya pada tahun 1924 terciptanya lagu Indonesia Raya pada tahun 1928 bulan Oktober. Diadakan Kongres Pemuda II di mana para tokoh pergerakan nasional dan perwakilan para pemuda seluruh Indonesia berkumpul untuk menyatukan visi mencapai Indonesia merdeka. Di situ W.R. Supratman juga hadir dan pertama kalinya beliau memperdengarkan lagu Indonesia Raya secara instrumental dengan biola tanpa syair. Alasan menjaga situasi politik dan kondisi saat itu. Hal ini adalah usulan Soegondo Jojo Puspito, salah satu tokoh pergerakan nasional. Dengan banyak hadirin terpukau dengan lagu itu. Lagu tersebut telah berhasil mewakili keinginan rakyat Indonesia untuk segera kemerdekaan dari Belanda. Sesudah diadakan kongres itu, Indonesia banyak diperdengarkan di kongres-kongres lainnya. Belanda sangat khawatir karena efek persatuan yang timbul oleh lagu tersebut. Belanda selalu berburu sang penciptanya, yaitu W.R. Supratman. W.R. Supratman akhirnya kelelahan dan jatuh sakit di Surabaya karena selalu dikejar oleh polisi Belanda. R. Supratman juga menciptakan lagu Matahari Terbit pada tanggal 1938. Ia kemudian menyiapkan lagu tersebut bersama Pandu-Pandu Nirop di Jalan Emrong Malang, yang akhirnya membuat benar-benar ditangkap oleh Belanda dan dijebloskan di penjara Kalisosok, Surabaya. Kesehatannya yang menurun drastis ditambah tekanan fisik serta fisik karena diburu oleh Belanda membuat W.R. Supratman akhirnya jatuh sakit dan meninggal dunia pada hari Rabu Wage tanggal 17 Agustus 1938.
Beliau meninggal dunia tepatnya di Jalan Mangga nomor 21 Surabaya dan dimakamkan secara Islam di Makam Umum Kapasan Jalan Kendaran Surabaya. Sebelum meninggal, W.R. Supratman sempat menulis sebuah surat yang berisi seperti berikut. Nasib koedah begini, istilah yang disesuaikan, biarlah saya meninggal, Indonesia pasti merdeka. W.R. Supratman telah berjasa dalam membuat lagu yang bisa menyatukan rakyat Indonesia dan memberikan kobaran semangat demi terciptanya Indonesia merdeka. Namun, W.R. Supratman sendiri tak sempat menghirup udara kemerdekaan karena sudah meninggal. Beliau tidak pernah menikah dan memiliki anak, bahkan anak angkat sekalipun. Hidupnya diabdikan untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui lagu. Sekian video dari saya, biografi tentang W.R. Supratman. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.